Pagi semua. Saya pernah nanya begini kepada beberapa orang peserta pelatihan, misalnya Anda bangun terlambat menuju ke bandara. Secara kalkulasi jelas gak bakalan kekejar. Tapi Anda teruskan itu perjalanan ke bandara. Lah kok macet parah, menurut Anda sial atau beruntung? Peserta, sial Pak, udah bangun telat kena macet. Saya, lah, ternyata pesawat Anda delay penerbangannya 4 jam. Sehingga Anda bisa naik pesawatnya, alias enggak ketinggalan. Ini Anda sial atau beruntung? Peserta, wah ya beruntung Pak. Saya, nah di ruang tunggu yang sama, ada orang yang mengejar kerjasama bisnis. Kalau terlambat ia kehilangan proyek bernilai miliaran rupiah. Gara-gara delay pesawatnya, dia kehilangan proyek itu. Menurut Anda, orang itu sial atau beruntung? Peserta, sial Pak. Saya, nah, tapi beberapa bulan kemudian. Ternyata teman orang itu, yang memenangkan proyek karena orang itu pesawatnya delay, ternyata temannya kena tipu miliaran rupiah. Gara-gara pesawat delay 4 jam, orang itu tidak kena tipu. Orang itu sial atau beruntung? Peserta, ya beruntung Pak. Dari percakapan di atas, nampak bahwa sebenarnya penilaian kita atas peristiwa bisa berubah seiring waktu. Ya, seiring waktu, lalu ada kejadian lain setelahnya, maka judgemen kita atas peristiwa, bisa berbalik 180 derajat. Sebuah peristiwa yang kita katakan sial pada suatu waktu, 6 bulan, 1 tahun, 10 tahun mendatang, bisa jadi malah kita syukuri. Mungkin saja, ada kejadian pagi ini, kemarin, 1 tahun lalu, 5 tahun lalu yang masih sulit Anda terima. Beruntung di mananya? Jelas-jelas saya disakiti. Mungkin begitu penilaian Anda. Tapi, lihat saja seiring waktu berlalu. Karena semua hal dalam hidup tidaklah tetap. Semuanya mengalir. Semuanya berubah. Penderitaan dimulai, saat kita kaku dalam menilai. Kita terus-menerus memegang penilaian atas sebuah peristiwa yang tidak enak. Dan menutup mata, terhadap peristiwa kelanjutannya. Yang mana sebenarnya peristiwa kelanjutannya itu, menjelaskan fungsi dari peristiwa tidak enak yang sebelumnya. Kita akan tersesat di Jakarta, kalau menelusuri kota Jakarta tahun 2015, dengan menggunakan peta Jakarta tahun 1950. Kita perlu mengupdate peta kota Jakarta yang kita miliki. Karena Jakarta terus berubah, kita pun akan tersesat dalam hidup, saat kita tidak mengupdate peta penilaian kita atas peristiwa. Kita melihat orang, dengan peta penilaian jadul. Kita menilai peristiwa dengan peta yang kadaluarsa. Bisa jadi orang yang kita benci 5 tahun lalu, sekarang dia berubah 180 derajat jadi orang baik. Lalu mengapa masih jadi penderitaan bagi kita? Karena kita masih memegang erat peta lama dalam menilai orangnya. Mari kita update peta kehidupan kita.